Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Sujai. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang sistem informasi manajemen dengan tema Customer Relationship Management System atau yang dikenal dengan CRM. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan yang pertama, apa itu CRM, apa itu CRM, manfaat CRM, komponen CRM, penerapan CRM pada perusahaan, dan yang terakhir adalah implementasi CRM pada perusahaan Gojek. Yang pertama, apa itu CRM? CRM merupakan kepanjangan dari Customer Relationship Management atau dapat juga diartikan yaitu pengelolaan hubungan dengan pelanggan. CRM ini merupakan strategi sebuah perusahaan untuk mengembangkan bisnis di berbagai aspek dengan melakukan proses olah data pelanggan menggunakan bantuan aplikasi. Sistem ini menjadi solusi dalam mengembangkan usaha dengan cara memperkuat hubungan antara perusahaan dan konsumen. Konsep CRM biasanya dilakukan oleh sebuah industri dengan mengumpulkan informasi dari pelanggan yang mereka butuhkan. Proses ini tentunya banyak mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Karena dengan CRM, karakteristik spesifik dari pelanggan bisa dengan mudah untuk diketahui. Apa itu eCRM? eCRM adalah tool di internet yang bisa kita gunakan untuk memenuhi tujuan CRM. Penggunaannya dapat dilakukan melalui perangkat-perangkat seperti komputer, laptop, dan ponsel. Penggunaan eCRM adalah salah satu cara yang digunakan banyak perusahaan besar untuk mengetahui dan untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya. Beberapa contoh eCRM adalah berupa web browser dan email langganan. Selain untuk menjamin hubungan perusahaan dan pelanggan menjadi semakin kuat, CRM adalah cara pada perusahaan yang juga dapat membantu dalam aspek lain, misalnya keuangan dan hubungan internal. Secara rinci, manfaat CRM diantaranya yang pertama untuk mempererat hubungan perusahaan dan pelanggan. Konsep CRM adalah membantu perusahaan semaksimal mungkin untuk mengenal pelanggan mereka. Dengan demikian akan memunculkan hubungan erat di antara keduanya. Kedua pihak, baik perusahaan dan pelanggan pun akan menerima keuntungan dari hubungan yang dibangun tersebut. Dari segi perusahaan, penawaran akan tersampaikan dengan baik dan membawa keuntungan. Sedangkan dari segi pelanggan, akan timbul kepuasan karena kebutuhan mereka bisa terpenuhi. Manfaat yang kedua adalah untuk meningkatkan keuangan. Strategi ini akan memudahkan proses desain dan marketing perusahaan. Dengan begitu, waktu dan biaya yang dihabiskan tidak terlalu banyak, sehingga keuntungan lebih banyak masuk dan meningkatkan keuangan perusahaan. Manfaat yang ketiga adalah memunculkan brand loyalty pada pelanggan. Berkaitan dengan hubungan erat antara perusahaan dengan pelanggan, manfaat CRM adalah untuk memunculkan brand loyalty. Artinya, pada awalnya pelanggan hanya akan merasa bahwa perusahaan mengetahui mereka dengan baik. Namun, tanpa disadari, hal ini akan menggiring mereka untuk terus berinteraksi dan berkontribusi dengan perusahaan, sehingga akan muncul kesetiaan pada diri mereka, atau dalam hal ini sering disebut sebagai brand loyalty. Manfaat yang keempat adalah proses kerja akan lebih efisien. Artinya, manfaat CRM ini untuk meningkatkan tingkat efisiensi proses operasional kerja dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan jika proses CRM dilakukan dengan baik, maka otomatis pekerjaan dari setiap divisi akan lebih mudah. Komponen CRM. Sesuai dengan istilahnya, CRM atau Customer Relationship Management terdiri dari 3 komponen penting yang menjadi dasar konsep CRM itu sendiri. Komponen yang pertama adalah customer atau pelanggan. Pelanggan menjadi komponen utama dalam serangkaian aspek korporasi yang satu ini. Pelanggan adalah bagian dari masyarakat yang terlibat dalam penggunaan jasa perusahaan. Komponen yang kedua adalah relationship atau ikatan hubungan. Ikatan hubungan di sini adalah antara perusahaan dan pelanggan. Komponen ini membuktikan bahwa dalam konsep CRM harus terjadi komunikasi dua arah di antara keduanya. Komponen yang ketiga yaitu manajemen. Bagaimana manajemen berupaya untuk mengatur hubungannya dengan pelanggan. Hal ini dilakukan agar perkembangan perusahaan akan masih berlanjut dengan baik dalam waktu yang lama. Bagaimana penerapan CRM pada industri atau perusahaan yang sedang kita jalankan? Terdapat 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu acquiring. Langkah pertama dalam penerapan CRM yaitu dengan menarik pelanggan baru atau yang disebut dengan acquiring. Hal ini disebabkan karena pelanggan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi keberlangsungan industri dalam jangka waktu yang lama. Langkah yang kedua yaitu enhancing yang terdiri dari metode upselling dan cross-selling. Apa itu upselling?
Upselling adalah upaya perusahaan untuk menawarkan produk sejenis kepada pelanggan dengan nilai produk yang lebih tinggi dengan tujuan untuk menaikkan keuntungan. Sedangkan cross-selling adalah metode dalam penjualan yang dilakukan dengan cara menawarkan produk komplementer dari produk utama. Dengan melakukan keduanya, maka nilai pelanggan dari perusahaan juga akan bertambah. Dan langkah yang ketiga yaitu retaining atau mempertahankan pelanggan. Selain menarik pelanggan baru, pelanggan yang sudah lama juga perlu mendapatkan perhatian. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mendengarkan feedback yang mereka berikan. Selanjutnya, implementasi CRM pada perusahaan Gojek. Gojek Indonesia menggunakan CRM berbasis website dan aplikasi. Website dapat diakses melalui gojek.com. Dan aplikasinya dapat kita download di Play Store dan App Store. Gojek Indonesia menggunakan sistem database. Artinya pada saat kita download aplikasi Gojek, maka secara otomatis data yang kita input itu akan tersimpan pada database Gojek. Yang terakhir adalah Gojek Indonesia menggunakan sistem informasi marketing yang terdiri dari acquiring, NHC, dan retaining. Pada langkah acquiring, Gojek mempromosikan produk-produk seperti Gojek, GoSend, GoFood, dan lain-lain pada sosial media sehingga dapat meningkatkan daya tarik pelanggan. Kemudian pada langkah NHC yang terdiri dari metode upselling dan cross-selling, Gojek telah melakukan kolaborasi atau bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam rangka meningkatkan nilai pelanggan. Dan yang ketiga yaitu retaining atau mempertahankan konsumen. Gojek ini mempunyai sistem customer support dalam website dan aplikasinya sehingga akan cepat dalam menanggapi keluhan dan pengaduan dari pelanggan. Artinya, CRM telah diterapkan oleh Gojek Indonesia. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.